Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tema riset yang saya lakukan. Yang pertama adalah Quality Engineering and Robust Design atau rekayasa kualitas dan desain kokoh. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kemudian yang kedua, Mathematical Modeling and Optimization, terutama di manufaktur. Kemudian ketiga, Biomaterial dan Application. Yang keempat, Lean Six Sigma. Dan yang terakhir, yang kelima, Service of Quality. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, Quality Engineering and Robust Design. Ini pengantar apa sih yang disebut quality engineering? Ya, quality engineering itu pada dasarnya adalah cabang dari engineering yang berkaitan dengan prinsip dan praktis, ya, berkaitan dengan quality control dan quality assurance baik pada produk atau service. Jadi tidak hanya untuk produk quality engineering, tapi juga service. Kemudian fokus risetnya, ya, ini berkaitan dengan analytics. Nanti ini gabungan atau irisan, ya, dengan mathematical modeling, kemudian menggunakan probability dan tool statistik untuk mengkoleksi data, misalkan dengan desain eksperimen, dengan kuesioner, kemudian menganalisis dengan tool multivariate analysis, misalkan dengan analisis faktor, analisis cluster, SEM, kemudian melakukan interpretasi, dan tentu saja endingnya adalah pengambilan keputusan. Penelitian ini meliputi SPC, Statistical Process Control, kemudian Robust Design, Desain Eksperimen, Engineering Reliability, dan Software Reliability. Dua terakhir ini walaupun secara teori ada di tema riset, tapi memang selama ini belum banyak yang meneliti, terutama software reliability ini belum pernah ada. Nah, sekarang ke robust design, sedikit pengenalan apa itu. Ini nanti sering juga disebut sebagai metode Taguchi, karena konsep ini dari Taguchi. Ide utamanya itu berkaitan dengan bagaimana mereduksi variasi tanpa menghilangkan penyebab variasinya. Ini mata kuliah yang berkaitan dengan ini, mata kuliah pilihan rekayasa kualitas. Nanti dijelaskan dari A sampai Z berkaitan dengan metode Taguchi. Jadi metode ini yang ingin kita teliti adalah bagaimana membuat produk dan proses itu insensitif atau tidak sensitif terhadap variasi. Makanya disebut dengan robust design. Oke, ini contoh beberapa penelitian sebelumnya yang sudah dipublikasikan. Ini dipublikasikan di Curtin University Technology di Miri, Sarawak, Malaysia tahun 2018. Ya, jadi judulnya Multi-Response Optimization of Turning Parameter Power Screw Hospital Bed Using Taguchi Hybrid Method. Jadi ini kata kuncinya Taguchi. Ini di riset ini dilaksanakan langsung di PT MAK Jogja Kalasan. Ini yang menulis Sulistyowati, ini skripsi ya, mahasiswa S1. Kemudian yang kedua, ini contoh juga sudah dipublikasikan di International Conference on Science and Technology,
Ini yang nulis mahasiswa S2. Ini tugas mata kuliah. Ya, jadi tugas mata kuliah rekayasa kualitas, mata kuliah wajib di S2 untuk manufaktur. Itu judulnya tentang Simultaneous Optimization of Tensile Strength, Energy Consumption, and Processing Time on FDM Process Using Taguchi and PC Autopsys. Ini FDM adalah 3D printing, ya. Ini sudah memperhatikan aspek energi consumption. Oke. Nah, sekarang ini sedang berjalan. Ini dilakukan oleh mahasiswa S1, Suwondo Adisaputro. Dia meneliti tentang optimasi PTFE, jadi polimer, cutting parameter for minimizing energy consumption in CNC turning. Jadi dia meneliti bagaimana meminimasi, sekali lagi, energy consumption di CNC turning. Ini dilakukan di BLKI Surakarta. Masih berjalan, insya Allah nanti pekan depan ini seminar skripsi atau tugas akhir. Kemudian yang kedua, ini juga sedang dikerjakan oleh mahasiswa S2. Multi-response optimization of process parameter in 3D printing using Taguchi method and TOPSIS. Materialnya ini pakai PLA. Ya, polimer juga. Oke, ini sedang berjalan. Kemudian yang kedua, topiknya tentang atau temanya tentang mathematical modeling and optimization. Ini terutama sekali lagi untuk manufaktur problem di manufaktur. Ini definisinya, mathematical modeling is the art of translating problem from an application area into traceable mathematical formulation, whose theoretical and numerical analysis provides insight, answer, and guidance useful for the originating application. Sedangkan mathematical optimization adalah menseleksi, ya, elemen terbaik berkaitan dengan banyak kriteria biasanya. Nah, ini nanti topik-topiknya biasanya kalau di sini adalah multi-objective optimization dari himpunan solusi yang tersedia. Ini contoh riset yang sebelumnya anak S1 ya. mahasiswa S1 terbit di jurnal Sinta 2, tapi sayangnya terbitnya setelah lulus, jadi tetap ikut ujian. Nanti ada satu yang saya beri contoh, dia lulus tanpa sidang, karena accepted-nya itu sebelum sidang. Ya. Jadi ini judulnya ini mathematical modeling ya, multi-objective optimization model of multi-pass turning operation to minimizing energy. Ini fungsi tujuan pertama minimasi energi, yang kedua carbon emisi dan production cost. Kemudian ini contoh dua yang sedang berjalan modeling untuk multi-pass turning process dan 3D printing. Ini yang atas saya sendiri yang melakukan, yang bawah nanti akan dilakukan kerjasama S2 dan saya, kira-kira begitu. Tapi kalau S1 mau masuk boleh juga, ya, nanti kita petakan. Kemudian yang ketiga, ini lanjutan dari disertasi saya waktu S3. Jadi S3 saya ngoprek biomaterial dan aplikasinya. Ya, ini kaitannya dengan development, manufaktur, dan clinical application of biomaterial. Ilustrasinya begini, ya. Ada orang kecelakaan motor, kakinya retak, kemudian ini perlu di screw. Nah, screw itu dibuat dengan proses tertentu. Ini contohnya, ini anak S1 baru lulus. Ini akan dipublikasikan, akan diseminarkan di ICMISI bulan depan. Ini bone screw, ini materialnya adalah PLA, diproses dengan injection molding, ya. Ini dilakukan di PT MAK Yogyakarta juga, di Kalasan tepatnya. Ini kolaborasi dengan Prof. Joko Triyono dari Teknik Mesin.
Oke, kemudian yang keempat adalah Lean Six Sigma. Lean Six Sigma ini metode gabungan dari dua konsep, yaitu Lean dan Six Sigma. Lean itu dari Toyota, Six Sigma dari Motorola. Jadi diharapkan gabungan dua metode ini akan menghasilkan keunggulan. Ya, Six Sigma berkaitan dengan continual improvement, sedangkan Lean adalah fokus on reducing waste. Boleh sih meneliti Sigma sendiri boleh, Lean Six Sigma sendiri boleh, Lean boleh, tapi gabungannya ini akan lebih cepat ya untuk menghasilkan uang dan menurunkan biaya. Ini contohnya baru selesai juga, baru lulus, nanti akan diseminarkan di ICMISI juga. Jadi implementation of Lean Six Sigma, reducing e-down times, waste, and propose improvement of flooring board production at PT LBB. Ya, ini baru selesai ya. Mungkin wisudanya besok, bulan-bulan ini. Oke, yang terakhir adalah service of quality. Service quality itu apa? Jadi an assessment of how well the delivered service conform to the client expectation. Jadi gampangnya itu kita meneliti bagaimana kepuasan orang terhadap service yang diberikan oleh penyedia jasa. Ini ilustrasinya, ini ada 5 dimensi ya. Service quality, reliability, assurance, tangible, empathy, dan responsiveness. Ini contohnya, ini yang saya sebut tadi ya. Ini jurnal ilmiah teknik industri, ini jurnal Sinta 2 di UMS. Nah, dia risetnya tentang mendesain perbaikan pembayaran elektronik OVO pada Grab Online Transportation Service di Solo. Saat itu dia diterima accepted ini, Mbak Dinur ini, itu sebelum sidang. Sehingga dia lulus dari S1 tanpa sidang. Otomatis nilainya A. Jadi kalau memang dipersiapkan dengan baik, kita juga senang pembimbing ya, nggak usah nguji. Asal bisa riset dengan cepat, menulis, kemudian di-submit di jurnal Sinta 2, terus bisa accepted, tidak harus terbit. Accepted diterima sebelum sidang, dan bukti diterimanya itu ditunjukkan di KTU, maka dia bebas sidang. Periode ini ada 1 orang kelihatannya. Ya, ini kan sedang seminar dan sidang. Ya, minggu-minggu ini dan minggu depan. Nah, kelihatannya ada 1 mahasiswa yang lulus tanpa sidang. Artinya dari publikasi di Sinta 2. Kalau tidak salah pembimbingnya Prof. Wahyudi dengan Bu Fahrina yang periode ini. Oke, nah yang terakhir ini penutup. Tadi kan ada 5 ya, 5 tema yang selama ini saya teliti dan saya bimbing. Yaitu quality engineering tadi ya, kemudian modeling, biomaterial and application, Lean Six Sigma, dan service of quality. Nah, kalau Anda perhatikan tadi misalkan Mbak Rizka, itu dia ngoprek di Taguchi Quality Engineering dengan irisannya dengan di biomaterial and application. Ya. Kemudian modeling and optimization yang dilakukan oleh Wondo itu berkaitan dengan quality engineering. Kemudian ada juga oleh Mbak Firsa biomaterial dengan quality engineering. Intinya ketika kita bisa melihat lebih luas dan mencari irisannya, itu biasanya kebaruan atau novelty itu bisa kita dapatkan dari situ. Ya, jadi tentu saja ini sekedar ilustrasi saja. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Dalam waktu 15 menit saya sudah menyampaikan.
Jika ada pertanyaan, boleh WA nomor berikut atau email. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.